Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik. Kalian gimana Alham- kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Mungkin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Nipia Samha dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini saya nggak sendiri, ada rekan-rekan saya. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laili Salsabila Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, saat ini saya dan teman-teman sedang mengadakan tugas mata kuliah psikologi personel untuk mewawancarai mengenai praktik dan penerapan sistem pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 30-45 menit dan informasi yang kakak berikan akan kami gunakan untuk keperluan akademik. Sebelumnya, apakah kakak berkenan jika kami mulai mewawancarai sekarang? Oke, boleh berkenan kok. Oke, mungkin sebagai pembuka, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama perusahaan, nama kakaknya, jabatan saat ini, serta gambaran singkat mengenai tugas dan tanggung jawab kakak di perusahaan. Oke, makasih ya Marsha dan teman-teman yang lain untuk kesempatannya. Mungkin di sini saya mau perkenalan dulu gitu ya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Febrina. Saya dari tim HR PT Reka Cipta Selera. Khususnya memang saya itu secara spesifiknya itu megang di talent development gitu ya, atau di talent management. Memang concernnya si talent management ini tuh gambarannya itu lebih ke pengembangan karyawan ya, gitu. Pengembangan karyawan, baik itu untuk sisi trainingnya, suksesi gitu ya, terkait promosi, mungkin kurang lebih gambarannya skop lingkupnya seperti itu, kayak gitu. Baik, Kak, mungkin untuk perkenalan kami cukupkan. Terima kasih. Dan sekarang mungkin kita akan memasuki ke pertanyaan inti yang akan diajukan oleh rekan saya. Baik, izin ambil alih ya, Kak. Jadi di sini aku sebagai perwakilan dari teman-teman yang lain bakal ngajuin beberapa pertanyaan buat Kakak. Yang pertama, menurut Kakak itu seberapa penting pengembangan SDM dalam suatu perusahaan? Oke, kalau ditanya seberapa penting sih sebetulnya pengembangan SDM itu penting banget ya. Cuma mungkin uh, perlu di notes juga gitu ya. Apalagi kan kayak perusahaan saya tuh uh, startup ya, bisa dibilang startup gitu. Biasanya kalau misalnya kalau melihat dari pengalaman saya di startup gitu ya, kalau startup tuh memang biasanya awalnya tuh nggak concern ke soal pengembangan dulu gitu, tapi lebih ke gimana caranya si karyawan ini bisa stable dulu dalam posisi yang sekarang gitu. Nah, nanti barulah ketika udah lebih settle si perusahaannya itu biasanya udah mulai mikirin ke pengembangan gitu. Jadi kalau ditanya penting atau enggaknya itu sangat penting. Cuma balik lagi gimana sih perusahaannya juga gitu sih. Baik, Kak. Kalau boleh tahu Kakak ini dari background perusahaan apa ya? Oke, jadi perusahaan saya itu PT RK Cipta Selera. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu itu Chris Bar ya. Chris Bar. Chris Bar itu perusahaan fast food ya. Makanan cepat saji sih. Jadi background kami itu F&B. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya perusahaan Kakak itu mengetahui kebutuhan pengembangan karyawan dari apanya? Oke, biasanya sih kalau mungkin kita ngobrolnya ini ya secara kacamata di operasional kali ya, karena kan yang sering ada pengembangan gitu tuh di operasional ya, yang betul-betul posisi di outlet. Nah, kalau posisi di outlet itu kita melihat butuh
kebutuhan posisi yang perlu dipromosikan itu ketika apa? Ketika pertama kita itu ekspansi ya gitu, buka outlet baru gitu. Itu pasti kita butuh suksesi ya gitu, butuh pengembangan seorang karyawan untuk menjadi posisi leader seperti itu. Itu satu. eh, Ketika ekspansi ya buka outlet baru, terus yang selanjutnya itu juga bisa kalau memang secara kebutuhan, misalnya nih leader di outlet itu secara idealnya tuh harusnya ada 4, tapi ternyata masih 2 gitu ya, itu kan pasti butuh lagi gitu kan, atau enggak ada yang resign, turnover segala macam, itu ngaruh ke sana juga. Itu sih biasanya yang menentukan ketika kapan eh, perusahaan butuh pengembangan SDM gitu ya, kayak gitu sih. Kalau boleh tahu, di situasi apa sih Kak perusahaan ini nih membutuhkan pengembangan karyawan gitu? Di situasi apa ketika perusahaan membutuhkan pengembangan karyawan, tentunya tadi ya yang saya sampaikan, kalau misalnya si perusahaannya udah settle juga gitu ya, karena kalau misalnya kita belum settle dalam artian kita masih banyak PR gitu ya untuk trial and error, eh, apa ya, kayak trial and error gitu, kayak kita masih banyak kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah gitu ya, itu di situ agak sulit juga gitu ya kalau kita memaksakan untuk mengadakan si pengembangan SDM itu. Jadi biasanya sih ketika udah settle dan juga ketika memang perusahaan sudah bisa dikatakan ini ya, turnover-nya sudah mulai stabil lah ya gitu, tidak terlalu banyak turnover, tidak terlalu banyak yang keluar masuk gitu ya si karyawannya, karena kan kalau pengembangan SDM gitu kita invest secara materi ya gitu, invest secara materi. Kalau misalnya orangnya tidak loyal untuk perusahaan sih kayaknya itu kurang ideal juga kan gitu, ketika kita melakukan pengembangan tapi ternyata karyawannya itu masih keluar masuk gitu. Jadi idealnya sih memang udah settle, udah karyawannya udah yang benar turnovernya rendah gitu ya, seperti itu. Baik, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Biasanya perusahaan ini mengetahui kebutuhan, program pengembangan SDM apa aja yang ada di perusahaan kakak. Biasanya pelaksananya tuh kayak gimana? Oke, program SDM kalau di perusahaan saya sekarang itu kita lebih ke ini ya, adanya promosi jabatan gitu ya. Promosi jabatan itu memang yang sebenarnya sekarang tuh yang sangat berjalan itu sebenarnya di operasional ya. Jadi operasional itu adalah orang-orang outlet ya gitu yang kerjanya di outlet langsung. Itu kita sangat berjalan sih sebetulnya untuk pengembangan SDM-nya, karena apa? Karena kita ekspansi terus gitu ya. Kita buka outlet baru terus gitu kan. Lalu juga untuk dari level mungkin saya mau jelasin dikit gitu ya. Jadi di outlet itu ada beberapa level jabatan. Jadi jabatan paling awal itu ada kru gitu ya, kru outlet. Terus juga nanti di atas kru outlet tuh dia ada namanya kru dapur gitu ya. Nah dari kru dapur itu dia ada leadernya, kru leader. Jadi yang megang, jadi kan kerjanya tuh shift ya, karena kan ini perusahaan makanan. Jadi dia kan 24 jam, misalnya ada 4 shift gitu, berarti dia ada 4 leader kayak gitu. Nah kalau misalnya leadernya belum terpenuhi, itu biasanya kita adakan si proses promosi tersebut. Jadi kita lihat kebutuhan setiap outletnya gitu ya, atau setiap cabangnya gitu ya, itu secara kebutuhan itu sudah memenuhi standar atau belum gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah terus sebenarnya kalau untuk pengembangan SDM yang betul-betul kita lihat secara matriksnya tuh, sebetulnya sekarang tuh saya lagi ngembangin talent matrix sih sebetulnya, tapi masih ongoing ya, masih on progress. Jadi rencananya sih kita nggak fokus ke operasional aja, mungkin ke karyawan headquarter juga bisa punya apa ya, punya gambaran career path ke depannya akan seperti apa mungkin ya. Nah itu masih
dalam proses sih sebetulnya. Lebih seperti itu. Tadi kakak jelasin mau mengembangkan talent matrix. Nah, kalau boleh Mm-mm. tahu, itu bisa dijelasin lebih dalam lagi nggak kak? Itu gimana? Oke, jadi saya tuh mau ngembangin talent matrix itu yang nine box matrix ya. Kalau teman-teman pernah dengar, yang nine box matrix itu, jadi nanti dilihat gitu ya, skor. Jadi gini, jadi ada skor secara performance gitu ya, sama ada skor secara potensial. Nah, nanti itu dirumuskan lah ya gitu untuk penilaiannya tuh nanti dia masuk kategori yang mana gitu. Misalnya potensial rendah tapi performance-nya tinggi itu dia masuk ke kategori apa. Nah, saya tuh sebetulnya pengen nanti semua karyawan tuh punya kayak title-nya masing-masing sesuai matriks tersebut gitu. Jadi ketika misalnya nanti akan ada apa namanya pengembangan SDM gitu ya, perlu perlu nih gitu untuk ada promosi jabatan karena posisi tersebut dibutuhkan, itu tuh kita nggak cuma berdasarkan penilaian subjektif orang aja gitu, karena kan sekarang yang masih berjalan gitu ya, yang masih berjalan di kami itu masih berdasarkan penilaian subjektivitas aja gitu. Kalau misalnya oh ini bisa nih naik jadi leader gitu, walaupun kita sebetulnya udah ada assessment testnya itu udah ada ya sebetulnya, cuma maksudnya untuk menjadikan dia sebagai kandidat itu harusnya kan kita ya sebagai talent development, talent management gitu ya mengeluarkan nama-nama siapa aja sih yang qualified gitu untuk posisi tersebut gitu sih. Jadi rencana kedepannya sih pengennya seperti itu. Baik, selanjutnya aku mau nanya tentang metode nih Kak. Metode apa yang paling sering digunakan untuk pengembangan karyawan di perusahaan itu apa? Dan kenapa Kakak lebih milih metode itu? Gitu. Metode kayak gimana contohnya? Boleh dicontohin nggak? Metode untuk pengembangan karyawan gitu Kak. Metode pengembangan karyawan. Paling sih sejauh ini hmm, belum ada metode yang gimana-gimana juga ya. Maksudnya kita masih karena tadi ya perusahaannya masih startup gitu ya. Jadi kita betul-betul mungkin FYI aja ya gitu. Jadi posisi saya tuh itu baru banget ada sebetulnya. Baru banget ada ketika tahun berapa ya? 2024 lah ya. Nah, itu uh, si development ini baru ada gitu ya. Jadi betul-betul apa ya? Saya benar-benar kayak ngulik sendiri lah, ibaratnya kita nggak ada uh, senior yang mungkin gitu ya bisa mengarahkan gitu ya gimana seharusnya sih development ini berjalan gitu kayak gitu. Nah, mungkin dulu kalau dulu posisi uh, si development ini tuh bukan menggantikan sih sebetulnya, tapi jadi dulu tuh ada posisi namanya training manager. Jadi si training manager ini itu adalah posisi training, tapi dia khusus di operasional. Nah, dulu tuh sempat ada posisi tersebut, cuma posisi tersebut tuh kebetulan orangnya resign, terus digantikanlah sama posisi saya gitu. Tapi uh, under HR gitu. Sedangkan kalau si training manager itu kan dia under operasional gitu kan. Nah, terus pada saat itu saya yang ngurusin tentang pengembangannya tuh maksudnya berarti kayak training gitu ya. Apalagi kita kan masih berfokusnya tuh ke operasional banget. Bener-bener kita mikirin orang outlet banget gitu ya. Jadi pada saat itu saya susun lah gitu ya training gitu ya. Yang mana training tersebut itu dilaksanakan oleh seluruh karyawan, seluruh kru outlet ya, tapi karyawan kru outlet gitu ya, yang baru masuk gitu ya. Jadi dia akan di training terlebih dahulu sebelum terjun ke outlet gitu. Nah, pada saat itu saya susun tuh ya untuk materinya segala macam gitu ya. Mungkin metodenya lebih ke apa ya? Lebih ke job shadowing sih, lebih ke kayak apa namanya?
saya memperhatikan apa aja yang mereka lakukan gitu ya, apa aja yang mereka kerjakan, terus job shadowing, terus juga mungkin wawancara juga kalau memang perlu gitu kan. Kayak misalnya kan di posisi-posisi tertentu kayak kita perlu tahu ya kayak job desk-nya tuh apa aja gitu ya, job desk dia itu secara uh, daily-nya, weekly-nya, monthly gitu ya. Kayak itu kan kalau digali lagi ya secara wawancara. Biasanya saya sih nyusunnya waktu itu kayak seperti itu gitu ya. Dan yang dibutuhkan tuh apa sih gitu kira-kira kompetensi yang dibutuhkan per outlet ini apa gitu sehingga akhirnya kita bisa membentuk sebuah kurikulum gitu ya yang mana kurikulum tersebut itu hmm, dipakai gitu ya untuk training gitu ya sehingga nanti ketika si kru itu terjun ke outlet itu dia sudah punya bekal gitu ya secara pengetahuan posisinya gitu ya. Terus juga kita juga membekali dengan kayak misalnya etos kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi mental mental kerja dia nanti di lapangan akan seperti apa. Jadi nggak selalu tentang job desk-nya gitu, tapi kita juga secara fundamentalnya juga kita coba bangun kayak gitu. Itu. Nah, terus itu awal mulanya saya tuh yang nggak bentuk gitu ya. Cuma sekarang itu si training manager ini posisi si training manager ini ada lagi. Jadi sekarang itu mereka yang lebih fokus megang handle langsungnya tuh orang mereka gitu karena kan mereka under operasional juga gitu. Jadi kalau HR lebih ke kayak monitoringnya aja gitu, monitoring terus juga nanti untuk perpindahan posisinya gitu ya HR lebih ke administratif itunya sih kayak gitu. Nah makanya saya sekarang kok lebih fokusnya untuk si talent matrix tadi gitu. Lebih seperti itu mungkin metodenya. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya kakak. Jadi mungkin itu aja beberapa pertanyaan dari aku. Mungkin bakal dilanjutin sama rekan aku yang lain. Terima kasih ya kakak. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari aku. Menurut kakak, gimana cara perusahaan menilai program pengembangan terhadap SDM, kayak berhasil atau enggaknya, dan biasanya itu kayak gimana? Oke. Jadi menilai program pengembangan SDM itu berhasil atau enggak itu dari apa gitu ya? Iya. Oke. Hmm, Suatu program pengembangan itu dia berhasil atau tidaknya pastinya dari output di lapangan ya, maksudnya output kerjanya itu kira-kira efektif apa enggak. Kayak contoh misalnya gini, kalau di perusahaan saya itu kita cukup concern ya sama terkait komplain pelanggan. Nah, jadi kita menjadikan si komplain pelanggan itu salah satu aspek penentu gitu ya bahwa orang tersebut itu ibaratnya uh, perform atau tidaknya gitu ya. Kayak misalnya nih, tolak ukurnya tuh kayak misalnya kalau komplain, jadi di kita tuh by the way ada program namanya Zero Complaint. Jadi kalau misalnya outlet tersebut tidak mendapatkan komplain gitu ya, lebih dari 1 bulan itu nanti dia akan ada benefit. Nah itu kita coba gitu ya untuk mengarahkan si penilaian tersebut gitu ya ke benefit gitu ya supaya si anak-anak outlet ini bisa termotivasi kayak gitu contohnya. Jadi salah satu cara menilai dia pengembangan SDM ini uh, efektif atau enggak gitu itu pertama tadi kayak kalau di kami itu melihat dari segi komplain kayak gitu. Nah itu juga waktu awal-awal juga yang tadi yang saya sempat bilang si apa training yang dilakukan si pro outlet ketika sebelum terjun ke outlet. Nah itu juga awal-awal kita menentukan apa ya kayak mencari gitu ya komplain yang disebabkan oleh mereka itu ada atau enggak dan kira-kira dengan sebelum dan sesudah diberikan training gitu ya itu berpengaruh signifikan atau enggak terhadap komplain. Nah itu sih kita salah satu cara penilaiannya seperti itu. Kalau kita benar-benar lihatnya dari komplain sih. Kayak gitu. Terus mungkin kalau aspek lain kita juga ada
beberapa program ya, kayak ada penilaian kinerja per per 3 bulan gitu ya, per 1 kuartal gitu ya, penilaian kinerja. Terus juga kita ada pengembangan program pengembangan juga gitu ya. Si pengembangannya itu biasanya lebih ke one on one antara karyawan dengan atasan kayak gitu. Jadi itu sih mungkin metode untuk menilai pengembangannya itu efektif atau enggak. Baik, selama menjalankan program pengembangan SDM, tantangan yang paling sering dihadapinya itu apa? Dan biasanya itu cara ngatasinnya itu gimana? Oke, tantangan ya untuk SDM. Jujur, handle people tuh menurut saya berat sih gitu. Handle people tuh berat karena hal yang kita hadapi itu manusia gitu. Maksudnya manusia itu kan sangat dinamis gitu ya. Maksudnya tiap uh, treatment yang mungkin kita kasih gitu ya, kan outputnya itu ke setiap orang tentu akan beda-beda juga gitu. Jadi tantangannya itu adalah gimana caranya kita bisa mengefektifkan gitu ya apa yang kita kembangkan gitu, apa yang kita rencanakan kita buat gitu, gimana caranya ini bisa diterima oleh seluruh orang gitu, seluruh karyawan gitu. Ini efektif nggak ya gitu, apalagi kayak misalnya di level operasional ini mereka nangkep gak ya gitu dengan materi seperti ini, apakah terlalu berat, apakah gimana gitu. Kayak kita juga sempat trial and error juga gitu, dan dapat feedback juga gitu dari mereka bahwa kayak misalnya oh ini materinya terlalu banyak gitu, kalau orang lapangan tuh ternyata lebih senangnya banyak praktek gitu ya, kalau dikasih materi seharian full tuh mereka malah gak nangkep gitu, kayak gitu misalnya. Kayak itu sih, jadi kita selalu mendengarkan feedback dari karyawan sih gitu, ketika memang dirasa oke kurang efektif gitu ya, kita akan langsung gimana caranya bisa coba uh, disesuaikan lagi lah gitu, kita adjust lagi gitu ya, yang sekiranya memang perlu di-cut ya kita cut gitu ya prosesnya gitu. Tapi kalau yang sekiranya masih oke gitu, kita coba lanjutkan gitu. Kalau ada alternatif lain yang ternyata lebih oke, lebih apa namanya efektif gitu ya, itu kita coba juga gitu. Terus tantangan lainnya mungkin tadi ya yang tadi saya sempat singgung soal investment planning gitu ya. Di FNB ini ya, di perusahaan saya tentunya gitu ya, itu kita turnover masih sangat tinggi ya untuk level crew gitu ya. Jadi ketika kita mau invest untuk memberikan training jor-joran gitu ya, itu kita masih uh, kayaknya belum deh gitu, kayaknya belum gitu, karena secara turnover kita ada setiap bulannya pasti keluar masuk kru outlet tuh masih banyak gitu. Jadi itu sih tantangan besarnya gitu, ketika kita pengen beneran fokus di pengembangan SDM-nya gitu ya, beneran bisa apa ya mengembangkan mereka. Jadi kita punya apa ya, kita selalu menyampaikan ke mereka bahwa teman-teman di sini tuh menjadi kru outlet itu hanya sementara aja gitu. Sedangkan sebetulnya kalian tuh saat ini sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang leader. Kita selalu bilang kayak gitu. Karena apa? Karena kita concern juga soal pengembangan mereka gitu ya. Kalau mereka, jadi kita punya timeline sendiri gitu ya. Kayak misalnya dalam 3 bulan nih, kru outlet itu harus udah bisa, pertama dia 3 bulan awal berarti lolos probation ya, bisa jadi kru tetap kayak gitu. Nah dari kru tetap itu timeline nih 6 bulan ke depan kita challenge gitu ya, kita harusnya sih kalian udah mulai bisa menjadi kru dapur misalnya. Terus kita challenge lagi dalam setahun ke depan dari kru dapur itu harusnya dia udah bisa jadi seorang kru leader. Jadi kita punya timeline itu gitu ya untuk pengembangan sih gitu. Jadi maksudnya uh, sangat berjalan sih sebetulnya gitu. Banyak juga yang emang dia secara performance-nya oke juga, dia
dari kru gitu ya, sekarang udah jadi restoran manager, ada yang udah jadi area manager bahkan gitu. Jadi kalau di Criswell sih cukup berjalan lah ya untuk di operasionalnya gitu ya. Mau lebih seperti itu mungkin ya. Baik, mungkin itu pertanyaan dari aku, cuma segitu aja dan bisa dilanjut dengan rekan aku. Terima kasih. Oke. Baik Kak, pertanyaan sebelumnya itu bertanya, apakah ada saran untuk mahasiswa psikologi yang mungkin tertarik dengan HR atau HRD? Oke. Saran ya? Butuh saran ya, Bang? Iya Kak, soalnya kebetulan kita kan semester 4 dan mau peminatan. Oke, kalian semua di sini minat jadi HR nggak? Minat banget, Minat. Kak. Minat Cuman ya? masih dilema, iya masih dilema. Kalian apa? Lebih senang di manajemennya, di rekrutmen, atau apa, payroll gitu, atau lebih senang apa? Kalau aku suka rekrutmen sih, Kak. Oke, Laili, sorry ya, Laila lagi ya. Suka rekrutmen, oke. Marsha, Bunga? Sejauh ini belum ada gambaran pasti sih Kak, soalnya masih bingung antara Pio sama klinis. Oh, ada tertarik ke klinis juga. Kalau Bunga? Kalau aku sama kayak Marsha, aku juga ada kepengen ke psikologi klinis. Oh, ke klinis juga. Oke, jadi belum pure Pio ya. Oke, mungkin di sini aku sedikit sharing lah ya gitu ya. Journey aku gitu ya sampai akhirnya aku bisa jadi HR gitu ya. Jadi sebetulnya dulu waktu pas kuliah juga sebetulnya aku lebih senangnya di klinis ya, ranah klinis gitu, karena dulu nggak tahu ya kepikiran kayak pengen aja gitu untuk jadi psikolog gitu. Cuma ketika mendekati semester akhir gitu, di situ aku udah mulai magang jadi intern HR gitu kan. Intern HR di situ ternyata apa ya, ketika kalau misalnya ngambil jalur secara realistisnya tuh ya emang realistisnya kita lulusan psikologi emang menjadi HR gitu. Aku mikirnya gitu sih gitu, ketika oh iya gitu pas dapet beberapa pengalaman di HR ternyata eh oh menyenangkan juga sih gitu ya, dunia HR itu gitu. Awalnya juga aku handle rekrutmen gitu ya, karena yang paling familiar dengan psikologi itu kan emang rekrutmen gitu ya. Kayak kita beneran belajar alat tes segala macem gitu kan. Terus wawancara itu senjata kita banget gitu kan, psikologi banget lah gitu. Tapi pada saat itu kebetulan aku ada opportunity gitu ya untuk menjadi staff gitu, tapi yang megangnya di talent management gitu. Itu sebenarnya menjadi uh, challenge buat aku juga gitu ya pada saat itu gitu ya. Itu hal yang baru, benar-benar mentah banget, nggak apa ya, ibaratnya benar-benar aku clueless banget lah ya gitu. Itu tuh nggak tahu gambarannya akan seperti apa, kerjaannya akan seperti apa gitu ya. Cuma ya pada saat itu diyakinkan lah ya sama atasanku untuk dicoba aja gitu ya untuk pegang posisi ini gitu. Ternyata pas udah dicoba itu aku merasa baru benar-benar kepegang tuh 1 tahun. Kayak dulu juga kayak sering merasa kayak kok merasa nggak capable ya, oh kok merasa masih kurang ya gitu, masih banyak hal yang miss gitu, kayak merasa seperti itu sih gitu. Tapi ternyata pas udah 1 tahun itu oh udah mulai ngerti flow-nya gitu ya, udah mulai ngerti flow-nya, udah mulai ngerti uh, cara-cara oh kalau kayak gini tuh nanti harus seperti apa gitu. Walaupun sebetulnya yang namanya pekerjaan itu pasti kita akan ada aja sih sebetulnya miss-miss yang akan kita temui. Cuma gimana caranya kita meminimalisir itu sih gitu, minimalisir itu. Jadi kalau saran aku kalau mau ke HR, kalian
mungkin coba magang aja sih gitu nanti di semester 6 kali ya, atau semester 7 kali ya. Itu mulai coba uh, cari internship HR aja gitu ya untuk portofolio kalian, untuk di CV kalian gitu ya. Hmm. Rekomen apa enggaknya sebetulnya seru sih, di HR seru gitu ya. Cuma mungkin aku kalau kasih gambaran, kalau yang seneng rekrutmen itu di rekrutmen tuh menurut aku ya, kalau orang yang bosen kayaknya akan bosen sih di rekrutmen, karena dia cycle-nya gitu terus gitu. Cycle-nya tuh job posting, terus job posting, screening CV gitu ya, terus nanti interview, onboarding sampai onboarding gitu ya, kayak nanti muter di situ terus gitu, terus ada kebutuhan ini udah terfulfill, nanti ada kebutuhan baru gitu ya, kayak itu cycle-nya akan seperti itu terus. Nah, kalau saranku sih sebetulnya hmm, bisa mungkin ya, kalau emang oh iya rekrutmen banget gitu ya, boleh sih di rekrutmen, cuma kayaknya kalau pengen explore mending di generalis sih. Apalagi kalau di Bandung itu yang aku tahu, HR itu banyaknya generalis, jadi dia beneran akan handle semuanya dari rekrutmen, talent management, payrollnya gitu. Itu kebanyakan sih kalau di Bandung, yang aku tahu generalis, karena teman-temanku juga pada generalis gitu ya HR itu. Sedangkan kalau mau karir spesialis itu eh ke Jakarta sih biasanya. Itu biasanya lebih ke apa ya? Kalau di Jakarta lebih spesial, lebih nyarinya spesialis gitu. Nah, kebetulan memang di company aku aja sih yang udah spesialis gitu ya. Karena mungkin eh, ini juga ya, udah misalnya startup tapi udah lumayan agak lama juga gitu. Tapi karena kalau company-company yang masih merintis banget, biasanya dia akan carinya yang generalis gitu. Kayak gitu. Apalagi ya, advice apa ya? Mungkin sebenarnya sih apa yang kalian pelajarin tuh banyaknya ketika praktik ya. Itu enggak se-textbook itu sih. Kalau kalian misalnya merasa, aduh, kayak di Pio susah nih misalnya materinya gitu ya, tapi pas kerja tuh kalian akan sebenarnya ya udah gitu, implementasinya nggak akan se-rigid itu, nggak akan seribet yang kalian pelajarin lah gitu ya. Kayak sebetulnya tidak akan se-textbook itu. Jadi kalau emang tertarik di HR, mungkin kalian bisa uh, untuk gambaran mungkin bisa course kali ya, course atau enggak sertifikasi kayak gitu, atau enggak sebenarnya dengan pengalaman magang intern gitu juga cukup sih sebetulnya gitu. Tapi seperti itu, donate lagi ya. Iya Kak, ini waktunya sedikit lagi. Mungkin sudah cukup mungkin ya Kak. Oke. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Jawaban yang diberikan sangat membantu kami dalam mengerjakan tugas ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi rekomendasi dulu. Oke, boleh. Boleh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, ini. Baik, mungkin untuk dokumentasi kami cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Semoga hari kakak selalu menyenangkan dan kerjaannya selalu dilancarkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Ya, betul ya. Banyak ya. Terima kasih Kak. Oke, bye.